Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kalian saya membuat sebuah readingan untuk tema atau judul bagaimana penilaian dia terhadapmu ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak maka kalian gak boleh baper. Ya kalian harus private reading. Dan juga yang ingin diterapi maupun jadi klien private reading, terus pembelian mutiara dan juga back cover, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Disclaimer ya, jangan percaya 100%, jadikan ini cuma sebagai hiburan aja, tapi juga ada sisi edukasinya. Terus apa namanya, apa ya walaupun saya taruh tadi, tapi saya tidak menyarankan kalian untuk percaya 100% ya. Memang tidak boleh percaya, dan jangan menjadikan tarot sebagai suatu pengambil keputusan. Oke, di sini sudah di shuffle kartunya ya. Bagaimana penilaian dia terhadapmu? Menurut dia, kamu itu bisa diajak ke jenjang yang jauh lebih serius, walaupun sebenarnya dia sedang ada di tengah-tengah. Dalam artian dia sudah ada dua pilihan, yaitu kamu, satu lagi ada lagi ya lawan jenis yang lain. Dan memang kamu itu pasangan yang memang menyeimbangkan dirinya. Dia penuh kehangatan, penuh kasih sayang, penuh cinta ya. Mungkin dia akan mulai menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu mulai menawarkan perasaannya sama dia. Terus udah gitu bersama kamu juga dia bisa seperti menggenggam dunia dan menjadi sosok seseorang yang ready menghadapi apapun, siap siaga menghadapi apapun. Jadi benar-benar di bulan jadi benar-benar penilaian dia terhadap kamu itu ya memang dia akan menjadi sosok seseorang yang siap siaga menghadapi kemungkinan apapun yang terjadi ya gitu. Oke. Nah, penilaian dia terhadap kamu juga ya, kamu tuh orangnya senang introspeksi, senang kontemplasi, senang melihat ke dalam diri sendiri ya kan. Dimana memang dimana memang ya menjadikan kamu tuh sosok seseorang yang memang jauh lebih dewasa. Dan di mata dia juga penilaian kamu terhadap dia, kamu orangnya sosok pekerja keras gitu, nggak kenal letih, nggak kenal lelah, mencari uang ya, mencari nafkah. Terus ya nggak heran kalau misalkan kamu jadi sosok seseorang yang mandiri secara finansial dan juga bisa menstabilkan keuangan ya. Tapi di mata dia, tapi sebenarnya dia tidak bermaksud untuk berkhianat sama kamu ya, karena memang dia memang cuma dihadapkan kepada dua pilihan aja sih, antara kamu dan juga orang lain ya, lawan jenis yang lain. Ya mungkin dia secara tidak langsung sedang ada di hubungan third party ya, karena nggak cuma kamu aja nih yang ada di hidupnya dia, tapi ada orang lain lawan jenis ya gitu. Oke. Dan bagaimana penilaian dia terhadapmu ya, kamu itu kalau mau sesuatu itu pasti kamu kejar, kamu raih, dan berkat keuletan, berkat ketekunan, akhirnya kamu bisa mencapai suatu kemapanan finansial gitu ya. Dari nol, dari bawah, dari cukup, akhirnya bisa berlimpah ke keuangan kamu. Walaupun mungkin sebenarnya kamu sedang ada dalam pertentangan yang begitu banyak gitu ya, pertentangan yang begitu bertubi-tubi, lewat dari baik itu pertentangan di luar maupun pertentangan di dalam. Dan memang dalam hal dalam hal ini kamu dibantu oleh seseorang yang bisa mengkomunikasikannya. Jadi memang walaupun kamu hidup di dalam banyak pertentangan, tapi ada aja orang yang membantuin kamu dalam hal berkomunikasi gitu loh ya, dalam hal berkomunikasi, dalam hal menyelesaikan masalah gitu. Dan dia melihat bahwasanya kamu itu kalau dibaikin itu orangnya bisa jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan kamu dijahatin ya, bukan berarti kamu harus jahat ya, tapi dia tahu kamu tuh bisa memberikan pelajaran terhadap orang yang jahat sama kamu gitu loh ya. Oke. Dan memang dalam hal percintaan mungkin jalannya agak sedikit lambat ya, tapi ya dia menyadari bahwasanya kamu tuh belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu ya. Tapi dia tahu bahwasanya memang bersama kamu dia akan punya awal baru ya gitu. Oke.
Terus kita ke monologi ya. Bagaimana penilaian dia terhadapmu saat ini? Ini timeless ya, bisa dibuka kapan aja. Oke. Penilaian ya, bagaimana penilaian dia terhadapmu saat ini? Oke. Ya, conclusion are within us. Memang dia sedang menimbang-nimbang, memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang mau dia pilih, perempuan yang seperti apa gitu kan, atau laki-laki yang kayak gimana nih, mau kamu atau orang yang orang lain gitu, yang ada memang yang ada di dalam kehidupan dia sekarang secara bersamaan dengan kamu. Dan be bold and make the first move. Memang dia tipe orang yang tahu bahwasanya kamu itu orang yang suka inisiatif, bergerak lebih pertama gitu. Jadi kamu yang punya inisiatif terlebih dahulu, dan nothing will come of this situation, dimana memang untuk sekarang memang karena masih menimbang-nimbang, nggak ada hal yang nggak mungkin ya gitu. Nothing will come of this situation, dimana memang mungkin nggak ada yang terlalu istimewa yang akan hadir gitu, tapi ya dia percaya kok terhadap hal yang nggak mungkin ya, dia percaya terhadap hal yang nggak mungkin. Dan don't let your past hold you back. Jadi benar-benar dia pingin tuh kamu bisa keluar dari masa lalunya dia, dari masa lalu kamu, walaupun sepertinya hal yang nggak mungkin buat kamu gitu loh ya, buat diri kamu sendiri, tapi dia percaya ayo dong keluar gitu. Dan memang kuncinya adalah komunikasi, semua harus dikomunikasiin ya gitu. Jadi buat kamu nih yang nonton, dia tuh percaya sama kamu bahwasanya kamu bisa keluar dari permasalahan kamu di masa lalu asal kamu berkomunikasi ya. Dan memang dia juga punya pengharapan yang kuat sama kamu, karena dia percaya bahwa pengharapan atau ekspektasi itu punya kekuatan untuk merubah. Makanya dia tuh sebenarnya punya pengharapan yang besar sama kamu, tinggal kamunya sendiri nih gimana ya. Itu kuncinya adalah komunikasiin, semua dikomunikasiin ya. Terus di sini ada romance angel. Romance angel di sini bagaimana sih penilaian dia terhadapmu ya. Oke, kamu dan dia mungkin pernah punya hubungan di masa lampau atau unfinished business yang belum selesai ya. Jadi makanya dipertemukan kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Dan dalam hal percintaan, coba deh kamu minta tolong sama teman kamu, mungkin untuk dikenalin, mungkin untuk dicariin gitu kan. Dan ya memang waktunya kamu untuk bicara dari hati ke hati dengan orang yang kamu dilingkan gitu loh ya, atau dia mau mulai berbicara dari hati ke hati kepada kamu ya. Mungkin sekarang kamu sedang terpisah jarak waktu dan ruang, atau juga mungkin orang yang kamu dilingkan itu ada di luar negeri, di luar pulau, di luar daerah, atau jangan sampai di luar planet ya. Dan dia tahu kamu tuh orang yang senang main, dalam artian biar kamu tuh happy, bahagia, karena kamu seneng gitu kan. Kalau kamu seneng, happy, bahagia, maka semua itu bisa menarik hal-hal yang baik. Dan make the effort. Semua permasalahan pribadi kamu ada usaha, ada upaya untuk dalam artian dia mau berupaya dan kamu juga mau berusaha, mau berkorban untuk hubungan percintaan. Jadi dia ngelihat kamu tuh seperti itu penilaian dia terhadap kamu ya. Dan dia tahu kamu senang traveling, dan dia pingin kamu sama dia tuh kalau nanti jadi menikah mau honeymoon, traveling ke luar negeri gitu kan. Kalau yang misalnya masih pacaran ya mungkin pendekatannya dengan cara jalan-jalan kemana gitu. Dan memang ini waktu yang tepat, waktu yang aman untuk kamu membuka hati ya, membuka hati dengan orang lain. Terus kalau misalkan kamu mau sama dia atau dia mau sama kamu ya sama-sama nih ya. Kalau saran saya lebih baik coba kamu berdoa, afirmasi, law of attraction, visualization gitu. Jadi benar-benar biar bisa ketemu ya gitu. Oke, kita ke soul journey ya. Bagaimana sih penilaian dia terhadapmu? Ya kamu tuh sehat orangnya, sehat luar dalam ya gitu. Dan
dia bangga sama diri kamu, dan kamu pun sebenarnya harus bangga sama diri kamu ya, walaupun ya jangan over bangga gitu, jangan over pride. Dia tahu kamu tuh hebat orangnya ya, dia bangga sama kamu, dan kamu juga tahu diri gitu, dalam artian, wih gue tuh hebat, gue tuh kuat gitu, dia tahu itu. Dan memang uh, dia tahu bersama kamu tuh akan bisa sukses, dan dia tahu walaupun kamu sendiri tapi kamu bisa meraih kesuksesan itu. Dia percaya, dia bisa menerima bahwasanya inner voice atau suara hati itu ya bisa membimbing dia dalam menjalani hari-hari ya. Jadi benar-benar dia tahu kamu tuh orang yang intuitif, intuisinya kuat, dan kamu orang yang nggak ada keraguan di mata dia ya. Dan dia tahu bahwasanya apa yang kamu pikirkan di kehidupan kamu, di pikiran kamu bisa wujudin. Dia tahu itu ya gitu. Dia bisa wujudkan apapun yang ada di kepala kamu, seperti energi the magician ya gitu. Apa yang kamu mau kamu bisa dapetin. Dan memang nggak heran kalau kamu tuh orangnya mendapatkan keberlimpahan, karena kamu orangnya disiplin ya gitu, orangnya disiplin. Oke. Terus kita ke self care. Aku mau pakai self care udah lama. Bagaimana teman-teman? Bagaimana sih penilaian dia terhadapmu ya? Dia tahu bahwasanya di waktu senggang kamu tuh orang yang senang banget baca, senang banget belajar. Baca itu nggak cuma baca buku, tapi baca dari kehidupan, peristiwa segala macam ya. Orangnya senang belajar. Dia tahu kamu tuh dekat sama keluarga ya, dekat sama keluarga, dan sering banget bernafas yang dalam gitu dalam menemukan suatu permasalahan, sering menenangkan diri dulu. Dan dia tahu kamu tuh senang nonton film, terus membuat dessert manis, atau pelakuan kamu tuh sangat manis gitu kan orangnya. Senang merawat diri kamu gitu kan, baik luar maupun dari dalam gitu. Terus ya senang punya banyak waktu sendiri, dan punya dan sering melakukan hal-hal yang kamu sukain gitu loh ya, banyak hal ya gitu. Oke. Terus untuk sexy love ya, oh ya baru aja datang ya. Bisa juga nggak cuman dia aja yang dalam hubungan third party, bisa juga kamu itu ada orang lain selain dirinya dia ya gitu. Oke. Terus di sini ada sexy love ya, listen to your body. Dia tahu kamu tuh tipe orang yang tahu sama keluhan-keluhan tubuh kamu gitu loh ya. Terus dia tahu bahwasanya kamu tipe orang yang bisa ngasih kadar sama orang gitu, dalam artian gak bisa men-skip orang lain, dan gak bisa uh, memasukkan orang lain ke dalam hidup kamu. Jadi dia tahu bahwasanya ini tipe orangnya yang 100% pol-polan nolongin gue, maka 100% kamu kasih. Ini orang cuma manfaatin gue ya, maka cuma 10% yang kamu kasih. Dia tahu itu gitu, tahu kadar gimana cara menyikapi seseorang ya. Dan tell the truth ya, memang kamu tuh tipe orang yang berani untuk mengutarakan kebenaran ya. Nah, play juga di sini ada playfulness, ada play di mana memang kamu senang bermain orangnya, kamu happy, dan kamu bisa merayakan cinta kamu gitu kan. Terus dia tahu kamu orang yang nggak suka membanding-bandingkan hidup dia dengan hidup orang lain ya. Dan dia tahu kamu tuh orang yang suka banget membagikan cintanya, entah sama manusia lain, hewan, tumbuhan gitu loh ya. Dan kamu tipe orang yang bisa berani mengambil resiko ya. Dia juga tahu kamu orang yang nggak suka bergosip ya. Orangnya tuh cuek, malah kebanyakan justru orang ngomongin kamu ya. Terus dia juga tahu kamu tipe orang yang bersyukur ya, dimana hal kecil kamu syukurin, maka nggak heran kalau kamu tuh berlimpah mensyukuri hal-hal, dapat hal-hal yang besar, karena kamu orang yang kecil aja tuh kamu bersyukur gitu loh ya. Oke, sekarang kita ke Yogi. Oke, kita ke Yogi ya.
Bagaimana penilaian dia terhadapmu? Bagaimana sih penilaian dia terhadapmu? Oke. Freedom is dia tahu kamu tuh orangnya bebas, dalam artian kamu nggak peduli sama omongan orang mau ngomong apa, bodo amat gitu loh ya. Dia juga nggak peduli, dia juga tahu kamu tuh orangnya terserah orang mau menilai apa tentang gue gitu, dan dia tahu bahwasanya apapun yang terjadi sama hidup kamu tuh dia berterima kasih gitu terhadap dirinya maupun apapun yang masuk ke dalam hidup kamu gitu. Jadi benar-benar dia tahu tipe kamu tuh tipe orang yang bersyukur, dan dia tahu lawan jenis bicara, dan dia tahu bahwasanya kamu bisa menyeimbangi lawan jenis atau siapa lawan bicara kamu gitu. Dan kamu tipe orang yang lebih bisa memilih cinta daripada kekhawatiran, daripada ketakutan, dan kamu senang berbuat baik, berbuat sesuatu hal yang memang didasari oleh cinta gitu ya. Jadi memang makanya gak heran banyak yang sayang sama kamu gitu. Dia tahu bahwasanya ada sampah di kepala dan di perut kamu, tapi ada ruang lah ya, tapi kamu lebih banyak positifnya dibanding sampahnya. Dan memang kamu tipe orang yang damai hidupnya ya, dan dimulai senang kedamaian. Makanya gak heran kalau ya hal-hal yang membuat kamu nggak damai atau berisik atau ribut ya, dia nggak suka itu gitu ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk judul atau tema bagaimana penilaian dia terhadap kamu ya, alhamdulillah ya positif gitu kan. Cuman memang dia ada pilihan lain selain kamu. Mungkin juga kamu sedang ada pilihan lain, atau kamu sedang punya pasangan sah, atau kamu punya pacar, atau kamu juga sedang menimbang-nimbang antara dia sama orang lain. Tapi dia tahu kamu pekerja keras, dia tahu kamu berani berbicara kebenaran, kamu berani mengambil resiko, kamu gak suka bergosip, kamu orangnya tipe orang yang bersyukur gitu, gak ada keraguan, kamu tidak membandingkan hidup kamu dengan orang lain, kamu tipe orang yang membagikan cinta sama orang lain gitu kan. Jadi sekian untuk readingan judul bagaimana penilaian dia terhadap kamu. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalasnya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.